Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini aku akan share resep pizza ala rumahan yang sangat gampang banget, gak perlu pakai mixer, hasilnya memuaskan, plus cara membuat saus pizza homemade yang lebih sehat dibanding beli instan. Ini kids friendly, anak-anak pasti suka. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama aku mau bikin saus pizza dulu. Kalau teman-teman malas bikin sendiri, boleh banget ya beli saus pizza atau saus bolognese instan siap pakai. Siapkan 300 gram tomat, tomatnya udah direbus dan dibuang kulitnya. Tips biar nanti warna sausnya merah, tentu aja teman-teman pilih pakai tomat yang warnanya merah atau mencolok. Tomat ini selanjutnya akan kita haluskan. Aku haluskan pakai blender canggih Mito BL100. Satu set itu udah ada food processor, grinder, chopper, dan blender yang multifungsi dan super canggih. Kemudian kita haluskan aja sampai benar-benar halus. Gak perlu ditambah air lagi karena tomat udah banyak mengandung air. Setelah halus seperti ini, hasilnya benar-benar halus, sisihkan sebentar. Siapkan wajan atau teflon. Aku pakai fry pan andalan dari Stain Cookware. Panaskan secukupnya minyak goreng untuk menumis. Kalau minyaknya udah panas, masukkan 1 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Masukkan juga 1/4 bawang bombay yang udah diiris kecil-kecil seperti ini. Aduk dan tumis sampai harum. Setelah harum dan bawang bombaynya udah terlihat layu, kita masukkan tomat rebus yang udah di blender tadi. Nah, kalau tomatnya merah, nanti hasil warna sausnya bisa bagus ya, nggak oranye atau pucat. Tambahkan aneka bumbu yaitu 1 sendok teh garam, setengah sendok makan kaldu jamur atau boleh ganti kaldu bubuk lainnya, setengah sendok teh lada bubuk. Di sini aku pakai lada hitam. Dan yang paling penting 1 sendok teh oregano. Kalau di skip rasanya nanti nggak mirip ya, jadi itu wajib. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Aduk sampai tercampur rata. Biarkan mendidih. Dan tambahkan 1,5 sendok makan saus tomat. Ini opsional aja, boleh di skip. Aduk sampai tercampur rata, masak sampai airnya menyusut dan sesekali diaduk, masak sampai menjadi saus dan mengental. Kalau sudah seperti ini, boleh dikoreksi dulu rasanya. Menurutku ini udah cukup ya. Angkat dan pindahkan ke wadah. Sisihkan, tunggu hingga dingin dan siap untuk digunakan. Sekarang kita akan membuat adonan pizza. Siapkan 130-135 ml air, suhu ruang aja. Masukkan 2 sendok makan gula pasir. Aduk hingga gula pasir larut. Pastikan benar-benar larut karena kita nanti nggak ngulen lama-lama. Kalau udah larut, masukkan setengah sendok teh ragi instan. Aduk sebentar. Kemudian sisihkan. Siapkan wadah bersih. Masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Masukkan setengah sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata. Masukkan 40 ml minyak goreng atau minyak sayur. Kemudian kita tambahkan larutan gula dan ragi yang sudah kita siapkan sebelumnya. Aduk sampai tercampur rata. Sampai kira-kira seperti ini. Kemudian kita lanjut uleni menggunakan tangan yang bersih.
Ngulennya nggak perlu lama-lama ya, yang penting sampai tercampur rata dan membentuk adonan yang bisa dibulatkan. Kalau kira-kira adonannya kurang cairan, bisa ditambah lagi dengan sedikit air. Dan ini aku habis tambahin sedikit air, jadi totalnya aku pakai 135 ml. Uleni terus sampai akhirnya menjadi adonan seperti ini. Nggak perlu kalis-kalis banget, ulennya cukup bentar aja, sekitar 5 menit aja udah cukup. Bulatkan adonan. Lapisi menggunakan minyak goreng supaya nantinya nggak lengket. Tutup kain bersih atau wrap, biarkan adonannya rileks sekitar 20 menit. Setelah 20 menit resting, nggak perlu sampai mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya kita pindahkan ke bidang datar atau alas kerja. Adonannya akan menjadi lebih lemas. Kita tekan-tekan pakai tangan seperti ini. Pipikan adonan menjadi lebih lebar membulat dengan diameter sekitar 30 cm. Nah, kalau udah kayak gini, selanjutnya pindahkan ke atas loyang pizza atau loyang lebar biasa. Lebarkan dan ratakan. Untuk bagian pinggirannya kita buat seperti ini. Ditekan-tekan membentuk mangkuk, kayak bikin pie, tapi nggak usah terlalu tinggi. Pendek aja. Pinggirannya jangan dibikin terlalu lebar supaya hasilnya cantik. Kalau udah, tusuk-tusuk adonan menggunakan garpu. Tusuk-tusuk merata, kecuali bagian pinggirnya. Ini kita lakukan supaya saat dipanggang adonannya nggak menggembung. Olesi permukaan adonan menggunakan saus pizza. Oleskan merata. Secukupnya sesuai selera aja. Kalau udah rata, tinggal kita beri topping. Secukupnya keju mozzarella. Udah aku parut. Kita taburi sedikit aja dulu. Kemudian tambahkan topping lainnya, yaitu setengah bawang bombay yang udah diiris-iris. Sebarkan merata. Tambahkan potongan paprika. Aku cuma pakai setengah buah aja. Kalau teman-teman susah nyari paprika, bisa diganti pakai cabai merah besar atau cabai hijau besar yang dibuang bijinya. Selanjutnya aku pakai beef pepperoni. Ini boleh banget diganti pakai sosis, nugget, smoked beef, tumisan ayam, tumisan daging atau lainnya. Terakhir, taburi secukupnya keju mozzarella di atasnya. Enaknya kalau kita bikin pizza sendiri, toppingnya tuh bisa lebih banyak dan nantinya bisa lebih puas. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 180 sampai 200 derajat Celcius selama 20 sampai 25 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau aku pakai oven fantasi dari Mito, cukup di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah, dan kipasnya nggak aku nyalain karena fantasiku ini udah cukup panas dan udah merata di suhu segitu untuk pizza. Beda oven bisa beda waktu panggang, jadi teman-teman silahkan menyesuaikan dengan oven masing-masing aja. Setelah matang, dari tampilannya ini udah menggoda banget. Pizza homemade ala rumahan udah siap untuk disajikan. Sajikan selagi hangat biar berasa sensasi kejunya yang masih molor. Di saat aku mau pakai pizza cutter, ternyata pizza cutterku hilang entah kemana. Jadi aku potong aja pakai pisaunya stand cookware yang cantik dan tajam. Coba kita tarik ya. Masya Allah, sensasi narik keju yang molor kayak gini, gak tahu kenapa bikin aku seneng. Ini enak banget, berasa banget puasnya karena bikin sendiri sausnya. Toppingnya bisa dibanyakin sesuai selera. Anak-anak suka, dewasa juga suka, semua suka. Selamat mencoba ya teman-teman, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi, yang ini sosis kah? Iya.